Sebagaimana penjelasan dalam video sebelumnya, kolom seleksi tidak akan muncul ketika kalian belum menyelesaikan seluruh pengisian dari kolom atau menu biodata sampai dengan rencana. Jadi ketika kalian cek status kelengkapan berkas disebut belum lengkap, maka kolom seleksi tidak akan muncul. Nah, silahkan cek kelengkapan data terlebih dahulu. Yang boleh kalian kosongi itu hanya prestasi. Kolom-kolom lainnya harus diisi lengkap semua dan harus valid semua, agar kemudian kolom seleksi akan muncul secara sendirinya. Tampilan menu seleksi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk SNMPTN nanti akan ada jadwalnya untuk pilih. Kemudian untuk UTBK juga bisa kalian pilih pada jadwalnya. Jadi ada 3 seleksi: seleksi LTMPT, seleksi Politeknik, seleksi Mandiri. Ada jadwalnya masing-masing, bisa kalian cek sendiri di websitenya KIP Kuliah. Untuk SNMPTN nanti ini akan biru sendiri ketika jadwal pendaftaran KIP Kuliah di SNMPTN sudah mulai dibuka, termasuk yang UTBK. Kemudian untuk seleksi Politeknik ada SNMPN, ada SBMPN, dan seleksi Mandiri juga ada Mandiri PTN dan Mandiri PTS. Nanti akan biru sendiri pada saat jadwal pendaftaran, pembukaan pendaftaran SNMPTN itu dibuka berdasar jadwal KIP Kuliah tentunya. Kalau SNMPTN sendiri itu kan jadwalnya baru dibuka dari tanggal 13 Februari dan kalau nggak salah akan ditutup pada tanggal 27 Februari. Jadi teman-teman yang daftar SNMPTN wajib pilih seleksi di tanggal 13 sampai dengan 27 Februari. Kalau kelewat 27 Februari kalian dianggap tidak mendaftar KIP Kuliah di SNMPTN, gitu ya. Jadi hati-hati, harus dicermati jadwalnya agar tidak keliru dalam proses pendaftaran KIP Kuliah kalian. Kalau kalian ketinggalan jadwal, ya alamat kalian tidak tertandai sebagai pelamar KIP Kuliah dan konsekuensi ditanggung masing-masing. Itu kami wanti-wanti kepada teman-teman terutama yang daftar di SNMPTN. Maka daripada itu, sebelum tanggal 13 Februari kita sarankan seluruh proses pendaftaran KIP Kuliah sampai kolom seleksi ini sudah selesai semua, isiannya sudah selesai. Ya dikebut dong. Jadi silahkan dikebut, khusus yang eligible daftar SNMPTN, karena untuk yang SBMPTN waktunya masih agak panjang, tidak perlu terburu-buru. Khusus yang SNMPTN menurut saran saya wajib tanggal 13 Februari harus beres semua pengisian data dari biodata sampai dengan menu rencana. Kemudian tanggal 13 bisa langsung klik yang bagian sini yang biru SNMPTN untuk proses sinkronisasi antara akun KIP Kuliah ke akun LTMPT. Dan catatannya saya sudah berkali-kali berulang kali bahwa biodata kalian harus kalian cocokkan di biodata atau informasi data diri di akun LTMPT. Kalau sudah klop semua, nanti sinkronisasinya akan berjalan lancar. Tapi kalau ada perbedaan di data-data utama, yakni NISN, NPSN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan NIK, maka kita tidak bertanggung jawab ketika tidak bisa sinkronisasi ke LTMPT. Nah, ini adalah tampilan untuk SNMPTN. Jadi ketika kalian klik yang pilih seleksi, yang mana ini terlalu ke bawah ya. Jadi ketika jadwalnya dibuka, daftarkan seleksi, kalian klik daftarkan seleksi, maka nanti akan ada seperti ini. Kalian tidak perlu milih perguruan tinggi, tidak perlu milih program studi, tidak perlu melakukan pemilihan program studi pilihan kedua karena sudah tercantum secara otomatis di websitenya LTMPT. Jadi tidak perlu ada isian. Kemudian tugas kalian centang di sini, lalu simpan seleksi. Setelah simpan seleksi,
maka kalian akan diminta nunggu. Jadi status sinkronisasinya nanti akan tanda script, nunggu beberapa waktu, bisa 2 kali 24 jam proses sinkronisasinya sampai dengan berubah bahwa tersinkron. Jadi status sinkronisasi ini penting. Bagi yang tidak tersinkron maka akan ada keterangan gagal sinkronisasi dengan alasan A, B, C, dan D. Dan bagi yang sudah sinkronisasi juga akan ada tanda berwarna kuning seperti ini. Ini menjadi penting gitu ya bagi yang daftar di SNMPTN. Termasuk teman-teman nanti yang daftar di SBMPTN, ketika yang bagian bawah kalian daftarkan seleksi, tampilannya kurang lebih kayak yang ini gitu ya, kurang lebih kayak yang ini, kemudian simpan seleksi, maka ya pertama-tama akan ada proses di mana proses sinkronisasi. Setelah tersinkron nanti juga sama, akan ada warna kuning dan ada centang tersinkronnya. Ini penting. Kalau kalian nggak tersinkron untuk yang SBMPTN, kalian akan diminta bayar karena dianggap bukan pelamar KIP kuliah. Setelah tersinkron seperti apa Kak? Ya, setelah tersinkron nanti akan muncul menu cetak kartu. Cetak kartu peserta, kemudian cetak formulir, disimpan data-data itu. Setelah kalian cetak kartu, apakah masih boleh edit data biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana? Apakah masih boleh diedit? Jawabannya boleh. Sepanjang kalian belum ada proses penetapan, kalian boleh edit data biodata sampai dengan rencana. Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi yang mau menyusulkan fotonya agar lebih lengkap boleh. Ini adalah penampilan kartunya. Keterangan-keterangan DTKS di sini diabaikan saja, tidak penting ya. Kartu ini disimpan dalam bentuk file di flash disk gitu ya. Kemudian ini adalah formulirnya. Keterangan DTKS di sini juga tidak penting, jadi santai saja, diabaikan saja. Kemudian yang bagian formulir, yang bagian bawah itu ada seperti ini. Kok ini script tidak ada keterangannya, tidak ada perguruan tingginya, tidak ada prodinya, tidak ada prodi 2-nya, tidak apa-apa. Memang data jalur SNMPTN dan SBMPTN tersetting kosong, jadi tidak perlu khawatir. Itu hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan kolom seleksi dan juga cetak kartu peserta KIP kuliah. Semoga informasi ini bisa melengkapi bagian-bagian dari proses pendaftaran KIP kuliah kalian masing-masing.